Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Lindawati Pilar. Saya adalah pewarta dari komunitas Santo Thomas dari Jakarta. Dan ini adalah kedua kali saya diundang Kres ya untuk khotbah di PD Palopo ini. Dan sungguh luar biasa bahwa malam hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai berkat rohani. Ya, apa itu berkat rohani? Pasti banyak yang bertanya-tanya ya. Jadi kita lihat dulu, banyak orang Kristiani ini banyak yang fokus kepada berkat jasmani. Semua orang Kristiani pasti rindu diberkati Tuhan. Betul? Siapa di sini yang juga rindu diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Wah, tinggi-tinggi ya. Wah, saya yang mau diberkati Tuhan. Biasanya banyaknya begitu ya. Kalau ditanya siapa yang mau diberkati, semua angkat tangan. Siapa yang mau bersaksi, turun tangan semua ya. Jadi kita semua orang Kristiani, kita rindu diberkati Tuhan. Jadi, kalau kita dekat sama Tuhan, mau dekat sama Tuhan, kita cenderung mengharapkan berkatnya. Jadi banyak orang Kristiani itu menganggap berkat Tuhan itu ya itu sebagai materialisme biasa belaka gitu istilahnya. Karena kita hidup di zaman yang bergantung sama materi. Ya, banyak yang bilang uang memang bukan segalanya, tapi katanya kalau nggak ada uang setengah mati, katanya gitu ya. Tapi kalau Tuhan dianggap ada cuma karena kebutuhan materi, betapa kelirunya kita memahami tentang berkat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi seringkali kalau kita menilai orang ini diberkati atau tidak, kita selalu menilai dari tiga hal. Ya, kebanyakan nih ya, kebanyakan daripada kita kalau menilai orang itu diberkati atau tidak diberkati, itu selalu dilihat dari tiga hal ini. Kesehatan, kesuksesan, sama satu lagi kekayaan. Jadi kalau orang ini sakit-sakitan terus, kita langsung menghakimi dia, ini orang nggak diberkati, sakit-sakitan melulu. Ya, kalau kita lihat orang ini ya udah lulus S1, S2, S3 gitu ya, tetapi istilahnya dia nggak sukses, kita langsung menghakimi dia kalau dia ini tidak diberkati Tuhan. Kalau kita lihat misalnya orang ini ya kerja banting tulang dari pagi sampai malam, kadang lembur, tapi nggak kaya-kaya gitu ya, kita langsung menghakimi dia, dia ini orang yang nggak diberkati Tuhan. Jadi karena manusia dunia hanya memandang orang sukses atau tidak sukses dari tiga hal ini, kesehatan, kesuksesan, ya, kekayaan. Kalau orang dunia hanya melihat tiga hal ini, ya. Jadi kita mudah sekali menghakimi kalau orang itu tidak sehat, orang itu tidak sukses, orang itu tidak kaya. Kita langsung pakai stereotip bahwa orang itu tidak diberkati. Nah, karena tolak ukur berkat itu tiga hal tadi, maka banyak orang itu berlomba-lomba minta didoakan supaya diberkati dan malah senang mencari khotbah-khotbah tentang berkat. Memang tidak salah ya kita senang mendengar khotbah tentang berkat-berkat, itu memang tidak salah karena memang Allah itu adalah sumber berkat. Tetapi jangan sampai kita hanya mengejar berkatnya, tapi kita lupa sama sumber berkatnya. Jadi cuma mengharapkan berkat, tapi menomorduakan sumber berkat yaitu Tuhan sendiri. Coba kita buka dulu Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, silakan yang udah ketemu baca. Tetapi tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan tidak menyuruh kita mencari berkat lebih dahulu. Firman Tuhan tidak menyuruh kita mencari kesuksesan lebih dahulu, mencari kekayaan lebih dahulu. Tetapi yang diminta Tuhan lebih dahulu apa yang dicari? Kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu ditambahkan kepada kita. Nah, kalau misalnya semua ditanya, mau hidup di dalam berkat Tuhan? Semua pasti bilang mau.
Tapi untuk menghindari pemahaman yang salah, apa yang dipakai sebagai tolak ukur berkat? Kita mau belajar dari yang namanya berkat rohani. Karena sadar atau tidak sadar, kita ini terlalu sibuk, terpaku dengan berkat jasmani, berkat-berkat materi ini. Sehingga kita melupakan yang namanya berkat rohani sebagai bagian yang terpenting sebelum kita menikmati berkat jasmani. Ya, jadi istilahnya karena kita tolak ukurnya tadi, ya, kalau kita diberkati, kalau kita sehat, sukses, kaya, makanya kita berlomba-lomba itu mengejar hanya terpaku kepada berkat jasmani yang berupa materi. Tapi kita lupa sama berkat yang sebetulnya ini adalah bagian yang terpenting sebelum kita menikmati berkat jasmani. Apa itu berkat rohani? Berkat rohani adalah berkat yang tidak kelihatan, tetapi dapat kita rasakan dan nikmati. Berkat rohani ini suatu berkat yang tidak kelihatan. Kalau duit kan kelihatan ya, rumah kelihatan, mobil kelihatan. Tapi berkat rohani ini suatu berkat yang tidak kelihatan, tetapi bisa kita rasakan dan nikmati. Ya, jadi berkat rohani ini sebetulnya yang sangat dan yang paling dibutuhkan saat-saat kita di masa COVID ini. Di saat-saat kita lagi mengalami kesulitan karena COVID yang belum berakhir. Ya, jadi ini suatu berkat yang sangat penting sekali. Mari kita buka Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Silakan yang sudah ketemu dibaca. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, kalau kita lihat ayat ini di Bilangan 6, 24 sampai 26. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di sini memperhatikan, setiap kali kita memasuki tahun baru, di awal tahun yang baru, hari yang baru, ini dijadikan bacaan pertama dalam misa awal tahun. Setiap tanggal 1 Januari. Ayat ini menjadi bacaan pertama setiap awal tahun. Nanti kalau misalnya tahun 2022 ya, 1 Januari, perhatiin. Ini jadi bacaan pertama. Selalu tiap tahun kita ulang baca terus tentang ayat ini ya, perikop ini tentang berkat rohani ini. Setiap kali kita memasuki tahun yang baru, ini dibacakan. Kenapa? Ya, karena ini harapan kita sebagai umat Tuhan supaya sepanjang tahun kita mengalami berkat rohani ini. Ya, tapi banyak yang tidak menyadari. Saya dapat ayat ini, Bilangan 6, 24 sampai 26. Itu dari seorang pastor di Bali. Waktu itu saya selesai misa gitu ya. Terus tiba-tiba pastor itu hampiri saya gitu. Dia bilang, kamu harus doakan ini tiap hari ya. Saya waktu itu nggak ngerti kenapa pastor ini tiba-tiba ngedeketin saya, sekarang pastor ini udah almarhum, ya. Dia bilang kamu harus doakan ini setiap hari ya. Ini doa yang sangat singkat tapi luar biasa, dia bilang. Dampaknya buat hidup kita. Terus akhirnya saya mulai belajar mendoakan ayat-ayat ini. Sambil saya merenungkan arti demi arti dari setiap perkataan dalam bacaan ini. Dan sungguh luar biasa ketika saya merenungkan ini. Ada suatu rahasia, ada suatu hal yang Tuhan ingin bagikan buat kita. Memang kalau kita bicara berkat, itu pasti mengasihkan. Gak ada orang kalau ngomongin berkat gak asik gitu ya. Apalagi kalau kita, wah dijanjikan Tuhan mengalami berkat. Pasti jadi asik. Karena semua orang mau diberkati. Tetapi kalau kita lihat di bacaan ini, ya, kita melihat berkat Tuhan yang disediakan di sini. Itu adalah berkat Tuhan yang mengalir karena kasih karunia-Nya Tuhan dan karena keinginan hatinya untuk memberkati umat-Nya. Saya baca ulang-ulang ayat ini. Dan ini semua berkat-berkat yang ada di ayat 24 sampai 26 itu berhubungan dengan hal-hal rohani.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada 3 bagian dari berkat rohani. Nanti saya akan jelasin satu persatu. Bagian pertama itu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Bagian kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang ketiga, bagian ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya paling senang kalau baca ayat itu. Ada yang diganti. Misalnya kata engkau, itu bisa diganti nama saya sendiri atau saya. Tuhan memberkati saya dan melindungi saya. Tuhan menyinari saya dengan wajahnya dan memberi saya kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saya dan memberi saya damai sejahtera. Di masa-masa COVID seperti saat ini, inilah berkat yang sebenarnya yang harus kita minta sama Tuhan. Jangan terlalu berpusat kepada materi saja. Karena buat apa kita punya harta yang melimpah kalau rumah tangga nggak ada damai sejahtera. Ribut terus di dalam rumah tangga. Ya, jadi buat apa punya kedudukan tinggi di dalam perusahaan, kamu mungkin direktur dalam perusahaan gitu ya. Tetapi anakmu ya tidak punya istilahnya sopan santun sama kamu, tidak menghormati kamu gitu ya. Terus melenceng dari jalan kebenaran. Buat apa? Ya. Terus kita lihat di sini ya. Buat apa punya rumah banyak, mobil mewah yang banyak, tetapi kita sakit-sakitan terus. Jadi yang terpenting sebetulnya berkat Allah berupa hal-hal rohani yang melimpah di dalam kehidupan kita. Ini yang terpenting. Ya, bahwa berkat Allah secara rohani ini yang melimpah dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Nah, sekarang kita bahas satu persatu bagian dari berkat rohani. Bagian yang pertama, ya, bagian dari berkat rohani yang pertama adalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Apa maksud dari kata-kata ini? Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Maksud dari berkat rohani yang pertama adalah berkat Tuhan tercurah dalam tindakan pemeliharaan Tuhan. Secara penuh ya, di dalam kasih dan kuasanya. Jadi berkat rohani nomor 1, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, itu artinya bahwa berkat Tuhan tercurah dalam tindakan pemeliharaan Tuhan secara penuh dalam kasih dan kuasanya kepada kita. Amin. Ya, jadi istilahnya Tuhan mau memberikan perlindungan dari semua segala kuasa yang jahat yang mau mengganggu hidup kita maupun segala sesuatu yang akan merugikan hidup kita. Ya, jadi istilahnya berkat nomor 1 ini istilahnya Tuhan ya yang pegang kendali hidup kita, Tuhan yang pelihara hidup kita. Ya, ini berkat yang pertama. Coba kita buka ya, Yohanes 17 ayat 11 dan 15 tolong dibaca. Yohanes 17 ayat 11 dan 15 tolong dibaca. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama Ya, seperti terus kita. ayat 15-nya. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi kita lihat di sini ya. Tuhan Yesus sendiri itu berdoa spesial buat murid-muridnya termasuk buat kita. Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak akan selama-lamanya ada di dunia ini untuk menjaga murid-muridnya termasuk juga untuk menjaga kita. Jadi dia spesial berdoa supaya apa tadi di ayat 11-nya ya, aku memang tidak ada lagi ya, tapi tuh dia bilang apa? Ya Bapa yang kudus,
peliharalah mereka dalam nama-Mu. Jadi Tuhan sendiri aja spesial berdoa buat kita, supaya kita ini, anak-anaknya, itu dipelihara. Dipelihara di dalam Allah Bapa, di dalam nama Tuhan yang luar biasa. Nah, kita lihat lagi di ayat 15. Tuhan juga minta supaya apa? Tuhan juga minta supaya kita, ya, supaya Allah Bapa itu melindungi kita daripada yang jahat. Jadi berkat rohani yang nomor 1 ini, itu adalah tindakan pemeliharaan Tuhan terhadap kita secara penuh di dalam kasih dan kuasa-Nya. Dia sanggup memberikan perlindungan terhadap kita, terhadap segala sesuatu yang mau merugikan kita, yang mau mencelakakan kita, yang mau menipu kita, ya, yang mau menghancurkan kita. Dia sanggup melindungi dan memelihara kita. Jadi kalau Tuhan yang pegang kendali, God is in control. Kita lihat di sini, ya, bahwa kalau kita lihat gambar di sebelahnya, itu ada suatu ayat yang istilahnya kita ini bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Ya, kita ini hidup di dalam dunia bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Dunia ini kejam. Dunia ini kejam. Berapa banyak anak-anak Tuhan pernah mengalami situasi yang gak enak, ya, menghadapi kejamnya dunia ini. Jadi selama kita ada di dalam kendali Tuhan, kita bisa diluputkan dari apapun yang akan mencelakai kita. Asal Tuhan yang pegang kendali. Ya, asal kita percaya berkat rohaninya itu yang memelihara kita. Jadi saya mau kasih kesaksian dulu waktu saya masih bekerja di advertising. Ya, waktu saya masih bekerja di advertising, karena saya dulu istilahnya sering dibawa bos pergi meeting, ketemu klien dan lain-lain. Ada rekan kerja saya yang sangat iri hati sama saya. Ya, dia iri hati sama saya, kenapa kok hanya saya yang selalu diajak pergi ketemu klien, kok sepertinya saya diistimewakan. Akhirnya ketika saya sempat melakukan sedikit kesalahan, ya, dia fitnah saya, dia karang cerita sampai bos saya itu marah sama saya. Karena bos saya udah marah sama saya, dia tidak kasih saya kerjaan. Dia cuekin saya yang tadinya dia dekat sama saya, ya. Dia cuekin saya, dia tidak kasih saya pekerjaan, apa istilahnya, disuruh, kesannya tuh kayak disuruh keluar secara halus gitu loh. Dia tidak berani pecat saya, ya, karena akan kasih pesangon, tapi dia biarkan saya seperti itu supaya saya nggak enak hati bekerja, dicuekin seperti itu, akhirnya saya mundur. Itu maunya bos saya. Tetapi saya bertahan karena saya percaya pekerjaan ini dari Tuhan. Kalau pekerjaan ini dari Tuhan, Tuhan pasti sanggup pelihara saya di dalam pekerjaan ini dan istilahnya mengembalikan kepercayaan bos saya kepada saya. Saya terus berdoa sama Tuhan, tapi nggak cuma berdoa, saya juga berusaha. Tuhan kasih saya hikmat. Saya bikin program-program TV waktu itu, ya. Terus saya setelah bikin sekitar 8-10 program TV, terus saya ajukan kepada bos saya, ya. Disitulah Tuhan gerakin hati bos saya. Ada salah satu program TV yang sangat dia suka dan akhirnya dia kembali percaya kepada saya dan akhirnya program TV itu dibuat gitu ya dengan salah satu stasiun TV. Nah, itulah ya. Jadi Tuhan sanggup pelihara yang tadinya awalnya istilahnya saya mau dikeluarkan dia secara halus, tetapi Tuhan bisa kembalikan posisi saya, jabatan saya, pekerjaan saya karena Tuhan yang pelihara. Itu hikmat dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan. Ya. Jadi in the middle of the storm, I know my Lord, you will be with us always. Jadi di tengah badai, kita tahu ya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena di satu sisi Allah menyediakan segala sesuatu yang baik untuk orang-orang pilihan Tuhan. Percaya kita ini orang pilihan Tuhan? Siapa yang percaya kita orang pilihan Tuhan? Coba angkat tangannya. Saya nggak bisa lihat angkat tangan. Ya, oke. Ya, jadi percaya kita orang-orang pilihan Tuhan. Karena kita orang-orang pilihan Tuhan,
Pasti Tuhan menyediakan yang baik buat kita enggak? Pasti, ya. Pasti Dia memelihara kita, pasti Dia menjaga kita, pasti Dia melindungi kita dari segala hal yang jahat yang mau mengganggu kita. Di masa corona seperti ini, di saat-saat sulit, semua dunia mengalami kesulitan ya, karena corona yang tidak berakhir seperti ini. Banyak yang udah mulai tumbang ekonominya, banyak yang istilahnya pekerjaannya juga dipertaruhkan, bisnisnya dipertaruhkan, banyak yang punya hutang gitu ya, yang sampai tidak bisa bayar semuanya. Di masa corona seperti ini, kita butuh Tuhan yang pegang kendali. Tuhan bisa meluputkan kita ya dari virus corona. Tuhan bisa buat kita tetap sehat sehingga kita bisa punya kekuatan untuk bisa terus bekerja, berusaha. Tuhan bisa meluputkan kita dari corona dan mutasi-mutasinya yang semakin banyak ini. Tuhan juga bisa jaga perusahaan di mana kita bekerja. Supaya perusahaan ini tetap kuat, tetap berdiri, tetap tidak goyang. Tuhan bisa pelihara usaha kita supaya usaha kita ini tetap jalan, ya, tidak terpengaruh. Tuhan bisa kasih kita hikmat, apa istilahnya, bisnis apa lagi di masa corona ini yang bisa membuat kita bertahan hidup. Tuhan bisa pelihara kita, misalnya yang berhutang misalnya, bisa tiba-tiba memberikan keringanan gitu ya. Kita nggak tahu cara kerja Tuhan, itu macam-macam. Jadi Tuhan bisa jaga itu semua. Segala pekerjaan, usaha di masa-masa sulit ini, ketika Tuhan pegang kendali, ada pintu-pintu yang dibukakan. Ada pintu-pintu yang istilahnya dibukakan bagi kita. Karena kita tahu Tuhan selalu bersama kita di dalam badai. Sekarang kita lihat bagian yang kedua dari berkat rohani. Tadi di Bilangan 6 ayat 25. Berkat yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ya, ini berkat yang kedua ya. Tadi berkat yang pertama kan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Berkat yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Jadi kita lihat di sini, sinar wajah Tuhan itu berarti kebaikan Tuhan. Ya, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita. Ya, jadi sinar wajah Tuhan itu berarti kebaikan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada umat-Nya. Kalau di sini ada kata wajah, wajah itu menandakan penyertaan Tuhan atau hadirat Tuhan. Ya, jadi Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Ini artinya kalau Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, artinya kebaikan Tuhan itu ya adalah dengan cara penyertaan Dia, hadiratnya Dia yang menyinari hidup kita. Jadi kita bisa lihat, kalau kita disinari oleh terang wajah Tuhan, itu artinya kita mau diberikan kebahagiaan nggak sama Tuhan? Siapa yang percaya ketika Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, ada kebahagiaan dalam hidup kita? Siapa yang percaya? Ya, semua percaya ya. Ya. Jadi istilahnya wajah Dia bercahaya atas kita, memberi kasih karunia. Kasih karunia tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh favor. Favor. Ya, favor apa? God's favor. Jadi istilahnya ketika kita hidup di dalam God's favor, kasih karunia Allah, kita perlu mengaktifkan God's favor itu. Kita upgrade ya, kita upgrade, kita punya iman, kita upgrade, kita punya pertumbuhan rohani ke level berikutnya. Jangan cuma berhenti, cuma jadi orang Katolik. Kita jangan cuma berhenti menjadi orang Katolik saja, tetapi kita harus menjadi orang Katolik yang berbeda, orang Katolik yang bertumbuh, orang Katolik yang punya iman, orang Katolik yang punya semangat, orang Katolik yang istilahnya bisa memotivasi orang lain. Ya, jadi kita belajar bagaimana hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita perlu mengaktifkan God's favor ini. Ya, apa itu God's favor? Apa itu favor? Ya, God's favor itu adalah perkenanan Tuhan,
God's favor adalah perkenanan Tuhan. God's favor adalah perkenanan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ya, jadi God's favor itu perkenanan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ini merupakan suatu perlakuan istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai tanda kasih. Ya, jadi God's favor itu perkenanan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ini merupakan suatu perlakuan istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai tanda kasih. Ya, jadi God's favor itu perkenanan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ini suatu perlakuan istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai tanda kasih-Nya. Ya, saya mau kasih 4 kasih karunia yang kita terima. Ya, ada 4 kasih karunia yang kita terima. Yang pertama, ya, ada kasih karunia dari Tuhan yang kita terima. Yang pertama, pengampunan. Pengampunan. Ini yang pertama. Pengampunan. Coba kita baca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Iya, kita lihat di sini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini semua pendosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, karena belas kasih Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan, kita diperlakukan istimewa. Ya, jadi istilahnya karena oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini kasih karunia God's favor yang pertama yang kita terima. Ya, yang kedua, kuasa penyelamatannya. Kuasa penyelamatannya. Kita buka Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. God's favor. Kamu diselamatkan. Ditebus dengan darah Kristus di atas kayu salib. Tapi tetap harus dipertahankan ya keselamatan ini. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga kita dibebaskan ya dari para musuh kita, orang jahat maupun bahaya. Ini God's favor. Dibebaskan dari para musuh, orang jahat dan bahaya. Kita lihat Yeremia 15 ayat 20b sampai 21. Yeremia 15 ayat 20b sampai 21. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Iya. Ya, jadi aku akan menyertai engkau, aku akan menyelamatkan engkau, aku akan melepaskan engkau. Ya, Tuhan sendiri yang akan memerangi ya musuh-musuh kita. Ya, Tuhan yang akan melepaskan kita dari orang-orang jahat dan membebaskan kita dari orang-orang yang lalim. Ya, ini kasih karunia Allah, God's favor dari Tuhan. Yang ketiga. Yang keempat, God's favor Tuhan yang keempat, hikmat keberuntungan. Pengkhotbah 7 ayat 12. Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Ya. Tuhan, God's favor Tuhan bisa memberi kita hikmat. Hikmat yang kita punyai dari Tuhan itu mampu memelihara hidup kita. Contoh misalnya ya,
Kenapa kita kalau buka usaha, kita harus berdoa dulu sama Tuhan. Kita harus minta petunjuk dulu sama Tuhan. Karena kalau kita nggak minta petunjuk sama Tuhan, nanti kita salah pilih partner. Nanti kita salah memutuskan, ya, dan itu bisa fatal. Nah, kalau kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan bisa kasih tahu, kamu ini lebih cocok misalnya dengan ini, gitu ya. Kita dikasih hati nurani kita ini yang istilahnya Tuhan bekerja lewat hati nurani kita. Tuhan kasih kita hikmat. Bagaimana kita berusaha, ya. Jadi kalau kita dikasih hikmat, kita terhindar, ya, dari orang ini. Ternyata orang ini cuma mau memanfaatkan kita, ya, istilahnya Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi di depan, gitu ya. Jadi istilahnya ketika kita berdoa minta hikmat Tuhan, Tuhan bilang jangan, ya, Tuhan kasih dorongan di hati kita, jangan dengan orang ini, ya, dan kita diluputkan. Saya pernah suatu ketika saya punya teman, itu ada yang sharing sama saya. Dia dulu ikut project gitu ya, pitching gitu di suatu perusahaan ya. Terus udah gitu karena dia kalah, dia sempat kesel ya. Dia sempat gimana Tuhan, saya udah berusaha tapi saya nggak menang pitching gitu dengan proyek ini gitu ya. Tapi belakangan setelah dia tahu, dia bersyukur. Ternyata proyek ini bermasalah. Ya, orang yang menang pitching itu sampai berapa tahun gak dibayar uangnya. Jadi kita lihat di sini, God's favor, ya, Tuhan sebetulnya mau kasih kita hikmat. Kalau kamu gak dapat ini berarti Tuhan lagi jaga kamu supaya kamu tidak mengalami kerugian. Kita nggak perlu istilahnya kecewa atau menyesal. Ya, jadi ingat, hikmat itu ya memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Nah, kita lihat di sini ya. Is not luck, is God's favor. Coba kita buka Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepeduhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, karena dari kepenuhannya, kita semua ini akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena anak-anak Tuhan yang istilahnya cinta sama Tuhan, yang tunduk taat sama Tuhan, yang merindukan selalu berkat rohani, ya lebih dulu daripada berkat jasmani, maka Tuhan akan berkata bahwa favor kita, kasih karunia terhadap kita ini akan bertambah-tambah. Favor itu menguntungkan ketika kita berpikir tidak untung. Favor itu membuka jalan ketika tidak ada jalan. Jadi orang-orang bisa bilang, kalau orang dunia bilangnya kita hoki. Oh hoki kamu, kebetulan aja ya kamu bisa dapat ini, kamu bisa dapat itu, usaha kamu berhasil, ini kamu lagi hoki. Tapi kalau orang dunia nyebutnya hoki. Tapi kalau kita, orang Kristiani, bukan hoki, tapi bilangnya God's favor, kasih karunia Tuhan kalau kita mengalami keberuntungan demi keberuntungan. Ya, jadi istilahnya orang dunia nggak tahu hoki itu datangnya dari mana. Tapi kita anak Tuhan tahu God's favor itu, ya keberuntungan itu datangnya dari Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Saya mau kasih contoh tentang Yusuf. Coba buka Kejadian 39 ayat 2, 21 dan 23. Kejadian 39 ayat 2, 21 dan 23. Ayat berapa, Cek? Kejadian 39 ayat 2, 21 dan 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara ayat 23. itu. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sekarang saya mau tanya, apa yang dialami Yusuf ini hoki atau God's favor? God's favor. Kenapa bisa langsung jawab God's favor?
Hoki cuma sekali-sekali dapat kalau lagi beruntung. Hoki cuma sekali-sekali. Tapi God's favor, penyertaan Tuhan atau kasih karunia Tuhan, ya, perlakuan istimewa Tuhan, itu bisa kita nikmati berkali-kali. Apa yang dialami Yusuf? Ini God's favor. Kasih karunia Allah, perlakuan istimewa Tuhan, ya. Karena kita lihat di sini, ya, seorang budak gak mungkin, ya, itu bisa menjadi kesayangan kepala penjara, apalagi dia narapidana masuk ke dalam penjara. Gak mungkin dia menjadi kesayangan sipir, ya, kepala penjara. Terus dia seorang pelayan. Seorang pelayan, ya, misalnya taraf pendidikannya cuma sekian gitu ya. Ya pasti dia bekerja ya sekian gitu ya. Tapi kita lihat di sini, Tuhan bisa membuat Yusuf itu bekerjanya luar biasa. Melebihi semua para budak di zamannya, ya. Makanya pekerjaannya semua berhasil, ya. Demikian juga ketika dia dipercayakan bekerja di penjara, semua berhasil. Karena apa? Kuncinya Tuhan menyertai dia. Itu God's favor, Tuhan menyertai dia. Jadi, ya, yang Yusuf dapatkan ini God's favor karena Tuhan menyertai dia, bukan hoki. Jadi kita harus tahu nih firman Tuhan ini. Coba buka Keluaran 33 ayat 16. Keluaran 33 ayat 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ya. Dari manakah kita tahu bahwa kita mendapat kasih karunia Allah? Dari mana kita tahu? Ya, ini Musa yang ngomong. Terus Musa bilang apa? Ya, karena engkaulah yang berjalan bersama kami, ya, dan inilah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadi karena Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, maka kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Amin. Ya, jadi Tuhan mau berpihak kepada kita. Tuhan mau dukung anak-anaknya supaya apa yang kita kerjakan ini selalu berhasil. Kita butuh God's favor ini, apalagi di masa-masa Covid seperti ini, supaya apa? Kita mendapatkan, ya, menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau di dalam masa pandemi ini, jual apa aja kamu laku, itu God's favor. Karena kamu lagi berjalan bersama Tuhan, kamu menyertakan Tuhan, pegang kendali dalam hidup kamu, ya, di masa pandemi, jual apa saja laku, itu God's favor. Ya, kayak saya alami, ya. Saya alami. Di sini kan orang kalau bikin BPJS kan pasti daftar dulu ya. Saya dapat BPJS tanpa daftar, tiba-tiba dikirim ke rumah saya. Itu God's favor. Ya. Terus saya pernah nih, waktu habis pergi pulang retret sama anak-anak bimbingan saya, terus mau pergi ke suatu tempat ini yang rame banget, yang istilahnya kalau dapat parkir tuh impossible banget tuh dapat parkir yang dekat, pasti dapat parkir itu jauh banget gitu ya. Tapi saya bilang saya percaya Tuhan beserta saya, ya, karena saya anaknya, pasti Tuhan tahu gitu ya, kaki saya sakit, saya nggak bisa jalan jauh-jauh gitu ya, pasti kita dapat parkir yang dekat buat jalannya. Dan benar, Tuhan sediakan. Itu God's favor. Ya, luar biasa. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kasih karunia demi kasih karunia itu akan menyertai kita. Seperti Yusuf, apapun yang dilakukan dibuat Tuhan berhasil. Ya, coba, tapi ada syaratnya. Coba buka Yosua 1 ayat 8. Ada syaratnya ya, nggak langsung terima gitu. Ada syaratnya. Coba buka Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Mau dapat God's favor, mau dapat yang berkat rohani nomor 2 ini, ya, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia, kita harus
seperti Yosua. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya apa? Kita bisa bertindak hati-hati dalam segala sesuatu, dan Tuhan buat berhasil beruntung apa yang kita lakukan. Amin. Yuk, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, berkat yang ketiga. Berkat yang ketiga itu kalau kita lihat di Bilangan 6 ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang kita bayangkan, kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, itu kira-kira Tuhan tuh lagi ngapain ya? Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Memandang. Memandang kita. Memperhatikan, memandang, terus menjaga, ya. Oke. Jadi kalau misalnya begini, kita sendiri lah ya. Kalau kita lagi berbicara sama orang itu misalnya bicaranya nggak lihat kita, sibuk lihat HP, gitu ya, sibuk lihat HP. Gimana perasaan kita? Kita lagi ngomong, dia ya udah ngomong aja, saya dengerin kok, ngomong aja. Terus tapi dia sibuk dengan HP. Itu tandanya apa tuh orang seperti itu? Tidak menghargai kita, tidak memperhatikan kita, ya istilahnya dia nggak care sama kita. Kalau Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, itu artinya ada perhatian khusus Tuhan kepada kita. Ada perhatian khusus Tuhan kepada kita. Jadi istilahnya Tuhan mau menegaskan, aku mengerti kamu. Ya, saya tahu, kata Tuhan, apa yang kamu alami, apa yang kamu butuhkan. Misalnya Tres lagi berdoa, terus Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Tres. Tres komat kamit, tapi Tres tidak tahu Tuhan ada di depan dia. Komat kamit berdoa untuk segala kebutuhannya, keperluannya, memuji Tuhan, bla bla bla, dan menyembah Tuhan. Tuhan ada di depan dia. Tuhan memperhatikan Tres dan Tuhan bilang, aku tahu apa yang kamu alami. Aku tahu apa yang kamu butuhkan. Ini istilahnya penegasan jaminan hidup dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan sampai menghadapkan wajahnya kepada kita, artinya dia care banget, dia perhatian banget sama kita. Maka ya, dia tahu apa yang paling kita butuhkan dalam menghadapi masalah, yaitu damai sejahtera. Kita nggak akan bisa menghadapi masalah-masalah berat kalau tidak ada damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam hati kita. Nggak akan bisa. Ya, makanya ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia selalu bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Betul nggak? Ya, karena Yesus tahu murid-muridnya pada saat itu sedang dalam ketakutan semua. Makanya gimana bisa mengalahkan semua ketakutan mereka, semua kekhawatiran mereka. Sama seperti kita. Bagaimana cara menaklukkan? Kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran. Apalagi menghadapi situasi yang seperti ini. Tuhan mau taruh damai sejahtera supaya kita bisa melewati masalah berat ya yang kita alami semuanya di dalam COVID ini. Coba buka Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Iya. Jadi istilahnya berkat rohani yang ketiga ini adalah Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan, yaitu damai sejahtera, itu yang dia berikan supaya kita ini kuat dalam menghadapi segala badai di dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan bilang, damai sejahtera yang aku berikan gak sama sama yang diberikan oleh dunia. Coba kalau yang diberikan oleh dunia ya, itu sementara, betul gak? Sangat sementara. Makanya Tuhan bilang damai sejahtera dari aku itu kekal, tidak sementara.
Nah, di sini dikatakan apa? Coba yang jago bahasa Inggris tolong dibaca. Worrying doesn't take away. Ayo, silakan yang jago bahasa Inggris tolong baca. Worrying doesn't take away tomorrow's troubles. It takes away today's peace. Iya. Jadi kekhawatiran itu tidak bisa menghilangkan masalah-masalah kita. Tetapi khawatir itu bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera hari ini. Jadi ingat baik-baik ya. Kekhawatiran itu tidak bisa menghilangkan masalah-masalah kita. Nggak bisa. Tetap aja kita pikirin setengah mati ya, kita ketakutan setengah mati, khawatir setengah mati gitu ya. Istilahnya kita sangat-sangat takut, khawatir dan lain-lainnya. Tapi kekhawatiran itu tidak bisa menghilangkan masalah-masalah kita. Tetapi ya, khawatir itu bisa membuat kita kehilangan damai sejahtera hari ini. Nah, Tuhan tuh mau pelihara hati dan pikiran kita supaya beban-beban hidup ini bisa kita lewati ya bersama Dia dengan istilahnya tanpa beban. Ini damai sejahtera lebih penting dibandingin uang yang banyak. Lebih penting daripada segala harta duniawi. Jadi kalau dianugerahkan damai sejahtera itu suatu perasaan aman, nyaman, tanpa beban. Aman, nyaman, tanpa beban. Yang tadi istilahnya yang Tuhan bilang, ya damaiku kuberikan kepadamu, damai yang kuberikan nggak sama sama dunia. Karena dunia cuma kasih sementara doang. Misal begini, ya hati akan damai kalau dompet tebel. Ya, kalau dompetnya lagi tebel, hati damai, sukacita, ketawa-ketawa, ya. Tapi ketika dompet tipis, tanggal tua, ya damai sejahtera hilang nggak? Mulai nggak panik, khawatir, bla bla bla. Aduh, cari pinjaman duit di mana lagi nih ya buat makan. Ya. Nah, itu dia. Jadi dunia kasih sementara, dompet tebel damai, dompet tipis nggak damai. Aduh, damai deh si istri yang cerewet ini ya nggak ada di rumah. Aduh, damai. Ya. Dia lagi pergi sama teman-temannya. Aduh, seneng banget di rumah nggak ada si istri yang cerewet. Tapi kan sementara. Pas si istri yang cerewet itu pulang, nggak damai lagi hati suaminya. Pusing. Ya, atau aduh lagi mumet nih berantem sama suami, pergi misalnya kalau waktu sebelum COVID ya, pergi nonton bioskop, pergi spa biar nenangin pikiran, sementara damainya. Begitu balik lagi ngelihat suami yang habis berantem itu mukanya cembetut, kita nggak damai lagi. Nah, jadi dunia itu cuma kasih kita damai sementara. Dunia nggak bisa rebut damai yang dari Tuhan. Ya, coba buka Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Nanti saya mau ajarin cara buat damai setiap hari ya. Ada doanya. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saya suka ayat ini. Ini bisa dijadikan doa. Setiap pagi kalau bangun tidur, ya supaya hidup kita ini, kita kan butuh berkat rohani dari Tuhan kan. Nah, kita juga harus mengusahakannya dengan apa? Kita berdoa di dalam firman-Nya. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya dalam Kristus Yesus. Ada satu lagi ayat yang bisa digabung untuk menjadi doa. Buka di Yesaya. Dua ayat ini boleh digabung jadi doa untuk supaya hati kita punya damai. Yesaya 26 ayat 12. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Oke, sekarang Jem ganti kata saya atau namamu sendiri, terserah. Silakan diulang lagi. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi saya, sebab segala sesuatu yang saya kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi saya. Dua ayat ini boleh digandeng, ya, dijadikan satu sebagai doa setiap hari. Karena kita setiap hari kita juga butuh selain kasih karunia Allah, kita juga butuh punya damai sejahtera. Supaya kita bisa keluar jadi pemenang, supaya kita bisa mengalahkan masalah-masalah kita dengan tenang kalau kita punya damai sejahtera.
Dengan ketenangan itu kita bisa berpikir, ya, kita bisa dapat hikmat bagaimana menyelesaikan masalah itu. Jadi istilahnya kita bisa doakan ini, ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan damai sejahtera bagi saya, sebab segala sesuatu yang saya kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi saya. Amin. Ya, jadi ini boleh dipakai sebagai doa. Kalau saya senang kalau berdoa itu pakai ayat-ayat ya, karena ayat firman Tuhan itu full power, kuasanya dahsyat luar biasa. Coba Jen baca Yesaya 55 ayat 11. Ya, betapa dahsyatnya firman Tuhan itu. Kenapa kalau berdoa itu harus pakai ayat-ayat firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi segala firmanku yang keluar dari mulutku, dia tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi dia akan melaksanakannya sampai berhasil. Apa yang dikatakan firman itu kepadanya. Jadi kalau kita bicara damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya dan Kristus Yesus, itu akan terjadi. Ya, memelihara hati dan pikiran kita damai sejahtera itu. Amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya, tidak ada kesejahteraan yang luar biasa di dalam dunia ini, ya, selain pikiran yang damai. There is no greater wealth in this world than peace of mind. Ya, terus ada satu lagi kata-kata a heart at peace give life to the body. Jadi istilahnya hati yang damai itu memberikan hidup kepada tubuh kita. Jadi orang yang hatinya damai, yang pikirannya damai, dia nggak mudah terserang penyakit. Ya, mau tetap sehat di masa-masa COVID seperti ini, tetap punya hati yang damai, pikirannya damai. Amin. Ya, itu yang menjadi antibodi kita, itu yang menjadi imunnya kita. Amin. Ya. Oke, coba ini dibaca salah satu orang, silakan. Saya boleh baca, Mai? Peace is more than just a feeling. It's the mental and physical frequency where you will find all your real power. Iya. Jadi damai itu lebih dari sekedar perasaan. Ini adalah seperti frekuensi mental dan fisik kita ya, di mana kita akan menemukan kekuatan yang sebenarnya. Jadi ada kekuatan yang luar biasa saat kita punya damai. Karena mengejar berkat materi, ya, mengejar perkara materi itu tidak akan ada habisnya. Kalau Tuhan minta, kalau kita meminta kepada Tuhan hanya perkara materi saja, berarti kita tidak meminta yang utama. Ya, kalau kita berdoa hanya minta perkara materi saja, berarti kita tidak berdoa yang utama. Kita tidak berdoa untuk yang utama. Yang utama adalah berkat rohani ini. Jadi mintalah sama Tuhan berkat-berkat rohani ini. Karena kita adalah manusia rohani. Manusia rohani mementingkan berkat rohani. Ya, manusia rohani mementingkan berkat rohani. Nggak usah khawatir. Kan tadi Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Yang ngerti kebutuhan kita, nggak usah khawatir. Allah kita pasti sanggup ya memenuhi segala keperluanmu, kekayaan dan kemuliaannya dan Kristus Yesus. Allahmu sanggup membebaskan kamu dari segala masalah. Ya, karena kita harus belajar untuk memperhatikan berkat rohani. Jadi kita harus cari hal-hal yang kekal supaya kita mendapat 3 berkat rohani ini, ya. Tapi untuk kita punya semua berkat rohani ini, ya, kita harus penting banget untuk menjaga kekudusan diri. Mau mendapat berkat rohani ini, penting banget menjaga kekudusan diri, penting banget aware dengan apa yang kita perbuat. Cara kita bisa mengendalikan diri kita hanya lewat firman Tuhan, supaya itu jadi rem buat diri kita. Ya, jadi orang yang mau mendapatkan berkat-berkat rohani ini, ya, kita harus belajar makan firman Tuhan itu seperti minum air. Ya, firman Tuhan itu seperti air. Tubuh kita butuh air, betul nggak? Ya, tubuh kita ini butuh air.
berapa liter kita butuh air setiap hari untuk minum? Berapa liter kita butuh minum air setiap hari, air putih ya? 2 liter. 2 2 liter. sampai 3 liter. Ya, 2 sampai 3 liter. Minimal 2 liter. Kenapa kita harus minum air setiap hari 2 liter? Disuruh Biar mama dari dulu. Biar Kenapa? nggak dehidrasi. Biar tidak dehidrasi. Sama ya, kita kan mau mengejar nih berkat rohani. Berkat rohani ini nggak akan bisa kita dapatkan kalau kita ini tidak selalu bergaul dengan firman Tuhan. Jadi kita harus bergaul apa firman Tuhan. Ya, kita harus merasa perlu butuh firman Tuhan. Itu seperti kita butuh minum air. Ya, air kita butuh minum sehari minimal 2 liter. Kalau nggak minum air, kita bisa dehidrasi, kita bisa lemes, kita bisa sakit. Ya, jadi baca firman Tuhan seperti minum air, bukan minum obat. Ya, seperti minum air, bukan minum obat. Kalau minum obat, kita lagi butuh aja baca, betul nggak? Kita lagi butuh aja belajar firman. Tapi kalau kita baca firman Tuhan seperti minum air, ya, kita ini terus-menerus kita akan haus akan firman Tuhan. Dan inilah yang seperti yang Yosua di Yosua 1 ayat 8 katakan, ya, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, ya, perhatikanlah Taurat Tuhan, renungkanlah siang dan malam, ya. Jadi ini pesan Tuhan buat Yosua, ya, melalui Musa. Jadi kita harus makan firman Tuhan itu seperti apa? Kita butuh air. Terus makan sampai tubuh kita ini sehat. Ketika roh jiwa kita sehat, ya, percaya berkat rohani itu akan mengikuti. Ketika berkat rohani itu udah memenuhi diri kita, pasti ada jaminan berkat jasmani akan mengikuti. Amin. Ya, karena kita percaya pasti ada pelangi sehabis hujan. Gak selamanya hidup kita hujan terus. Akan ada kebahagiaan setelah perjuangan kita menghadapi masalah-masalah kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, percaya ya, kalau kita punya berkat rohani ini, pasti ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk kita, ya, menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kali saat ini kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa dulu ya, sebelum nanti ada sesi sharing dan juga sesi tanya jawab. Nanti pada saat ini kita mau naikkan satu pujian pendek saja, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Setelah ini saya berdoa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, kami boleh mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan berkat rohani-Mu itu kepada diri kami Tuhan.
di saat-saat yang sulit seperti saat ini, di mana wabah corona masih belum berakhir, di mana kami digoncang Tuhan kehidupan kami akibat dampak dari wabah ini. Biarlah saat ini Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Biarlah saat ini Tuhan, mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Ketika mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan, Engkau berbelas kasih kepada kami, Engkau akan menjaga kami, Engkau akan memelihara kami, Engkau akan melindungi kami, dan Engkau akan membawa kami menikmati kasih karunia-Mu demi kasih karunia berikutnya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami tidak akan ditinggalkan dan Engkau akan menaruh kepada setiap kami di dalam hati kami damai sejahtera supaya kami bisa sanggup kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang saat ini sedang kami jalani, kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini terus menjamah hati kami Tuhan. Dan biarlah kami terus belajar firman-Mu seperti kami minum air. Kami butuh perkataan firman-Mu untuk menguatkan kami selalu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati PD Palopo malam hari ini. Biarlah PD Palopo ini semakin hari semakin banyak umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk kasih karunia berkat-berkat bagi kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Luar biasa, puji Tuhan. Ayo kasih virtual, ada virtual di bawah, kalau punya laptop di bawah virtual itu ada reaction. Boleh nggak kasih reaction tepuk tangan atau love atau apapun di situ. Mari kasih reaction. Sip. Oke, ada yang kasih love. Terima kasih banyak. Celinda malam hari ini. Sebelum ada yang sharing, saya mau sharing dulu. Karena saya merasa malam ini kayak ditampar gitu, Cek. Kayak tamparan yang saya berkali-kali matikan video tadi karena saya kaget gitu. Kenapa ya di saat saya lagi bergumul, seperti saat ini, firman ini datang di saat yang betul-betul hari ini puncak ketika saya tidak tahu kemana saya harus pergi. Saya lagi bergumul dengan tesis dan hidup di daerah orang. Ya, akhir-akhir ini beban saya lumayan berat dan firman hari ini tuh kayak nampar begitu keras gitu. Karena saya sadar akhir-akhir ini saya lupa bahwa kesanggupan saya itu bukan karena kemampuan saya gitu. Bukan karena kemampuan saya, dan firman hari ini saya akhirnya disadarkan kembali dengan sangat keras bahwa segala yang saya sanggup itu bukan karena saya, tapi harusnya saya membawa Tuhan yang menyembuhkan saya. Saya stres karena saya merasa saya tidak sanggup, saya harus berusaha, dan saya lupa menyertakan Tuhan dengan penuh. Saya hanya membawa sekedar berdoa, tetapi saya tidak sampai betul-betul melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang saya lakukan. Dan setiap pujian, ya akhir-akhir ini, saya memakan habis pujian-pujian itu, akhirnya saya agak arogan. Saya lupa bahwa sebenarnya itu semua Tuhan yang kasih. Dan luar biasa lah hari ini dengan firman hari ini yang terutama dari Yesaya 26 ayat 12 itu, bahwa segala sesuatu yang saya kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi saya. Dan hari ini saya lumayan dapat kekuatan, dan saya tahu bahwa kemanapun saya pergi, sebenarnya yang harus saya tempati pergi adalah kepada Tuhan dulu. Ingat Yesus dulu, ingat siapa Allah saya, lalu saya pasti bisa melalui semua step yang sementara saya jalani. Thank you, Celinda, untuk firman hari ini yang sangat memberkati, terutama saya. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya yakin firman Tuhan malam ini tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita, dan saya rindu Bapak Ibu, mari sharingkan apa yang Bapak Ibu alami, apa yang teman-teman rasakan dari firman hari ini. Karena berkat rohani itu, saya percaya melimpah di antara kita. Karena orang-orang yang ada di sini, pasti orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu yang mau sharing, silahkan unmute langsung
Mari kita dengarkan kesaksian Bapak Ibu sekalian. Mungkin di ini dulu ya, Cetres. Mari, siapa yang mau sharing? Ada mungkin yang mau sharing? Cemeri. Atau Pak Rudo? Saya dulu deh. Yang Oke, saya siap. dapat dari hari ini, saya tertarik dengan God's favor, bahwa itu tidak sama dengan hoki. God's favor itu, kalau hoki kan terjadi sekali saja. Kalau God's favor itu selalu terjadi berulang-ulang. Dan saya merasa Tuhan itu, misalnya saya misalnya butuh sesuatu dan saya rasa kepepet sekali, tiba-tiba besok, Tuhan cukupkan. Jadi tidak bilang saya kaya sekali seperti apa, tapi saya rasa kehidupanku Tuhan cukupkan. Kayak begitu. Jadi mungkin itu kayak God's favor, dan saya diajar untuk selalu bersyukur. Mungkin itu yang saya dapat dari hari ini yang Ibu Linda bagikan. Kadang-kadang orang bilang, kamu kok usaha begitu terus, kok enggak? Ya seperti tadi Ibu Linda bilang, ada orang kerja sudah setengah mati tapi kok enggak kaya-kaya ya. Sementara itu kok kelihatannya santai-santai aja tapi kok kayaknya luar biasa. Jadi dari sini yang saya syukuri, maksudnya Tuhan itu selalu memelihara saya, tidak pernah kelaparan, saya sehat, anak-anak yang sopan, terus Tuhan peliharakan, berikan karyawan-karyawan yang loyal, yang baik. Itu termasuk rahmat Tuhan juga, pemeliharaan Tuhan bagi saya. Itu aja. Mungkin ada yang lain? Benar ya, Ce. Orang yang diberkati hari ke hari selalu ada berkatnya sebenarnya, bukan hoki. Dan percaya ya, yakin di sini bukan hoki ya yang bikin kita hadir malam hari ini ya. Bukan hoki, dan berkat yang ada hari ini bukan hoki ya. Kasih jempol dong, bukan hoki, oke? Bukan hoki, tapi diberkati Tuhan. Ayo, siapa lagi yang diberkati? Mari sharing, silahkan unmute. Pak Petrus mungkin. Dan juga tadi yang Ibu Linda omongi, harus mengenal Tuhan. Bagaimana caranya mengenal Tuhan kalau tidak sering membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan dijadikan seperti air minum. Minum air, jangan minum obat. Kalau tidak makan mungkin bisa tahan, tapi kalau tidak minum mungkin tidak tahan ya. Iya. Lemes tak berdaya. Dan satu lagi, bukan cuma membaca, kadang kan membaca itu ada banyak cara ya. Tapi firman hari ini ajarin kita bersuara, gunakan lidah. Benar gak, Ce? Ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Benar, amin. Ya, Roma 10:17. Roma 10:17. Atau mungkin ada yang mau bertanya, atau sekalian nih, karena saya tahu Celinda ini buka untuk konsultasi. Malam hari ini yang mau konsultasi, silakan. Private kalau konsultasi. Oh ya, private. Langsung ya, Pak Petrus kayaknya tuh nih, Pak Petrus. Silakan Pak Pet. Pak Pet, silakan. Oke, malam semua, malam Ibu Lindawati. Malam Pak. Ya, saya kira menarik apa yang kita bahas pada malam hari ini. Tadi itu di bagian terakhir saya lihat, kalau saya tidak salah dari Timotius ya, carilah dahulu yang kekal. Apakah mencari yang kekal, karena yang kekal itu ya itu selama-lamanya. Yang lain itu kan tidak kekal. Lalu menurut saya, bagaimana, karena kita ini kan masih hidup di dunia ini, ya tentu kita butuh tentang hal-hal yang material. Jadi maksudnya sesungguhnya sebagai orang yang beriman, bagaimana kita seharusnya menempatkan diri, karena kita ini kan masih hidup juga. Ya, andai kata kita sudah mau mati besok, ya artinya kan jelas bahwa ya harus mencari yang kekal itu. Bagaimana dengan yang yang duniawi?
karena kita ini eh, bagi saya bahwa kita ini kan masih hidup, masih butuh yang material. Iya. Mohon penjelasannya, Bu. Celinda, Ya, sebelum silakan. dijawab mungkin sedikit, ada banyak nih yang melengkapi dari pertanyaan Pak Petrus nih. Banyak yang bilang, seberapa banyak sih kita harus menjadi rohani gitu. Banyak yang mengatakan begitu. Sedangkan kita ini orang duniawi yang masih butuh kerja, masih butuh kehidupan. Tapi kalau kita baca dari firman, seolah-olah kita ini harus memberi banyak waktu untuk Tuhan. Iya. Seberapa sih kita itu? Oke, saya mungkin bicara dari pengalaman hidup saya saja ya. Ya, pengalaman hidup saya. Saya anak kelima, ya. Keluarga saya bukan keluarga kaya, ya. Jadi dulu waktu saya SMA, saya dagang gado-gado, mulek gado-gado gitu ya, istilahnya. Dan saya dibiayai sekolah sama kakak saya. Terus waktu saya kuliah, saya cuma dibiayai sama kakak saya itu cuma sampai semester yang kedua. Semester 3 saya harus bayar sendiri karena dia udah menikah, dia tidak bayarin lagi kuliah saya. Saya kuliah arsitektur dan itu butuh biaya besar. Apa yang saya lakukan? Memang saya dari kecil itu senang doa gitu ya. Jadi ketika saya mengalami masalah seperti itu, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tunjukkan jalan. Saya ini harus bagaimana? Karena semua anak-anak mama saya itu tidak ada yang kuliah, tidak ada yang jadi sarjana. Saya kepengen jadi satu-satunya yang sarjana, yang bisa banggakan orang tua. Ya, saya puji Tuhan, ya, saya dikasih otak yang lumayan gitu ya. Walaupun saya pernah gegar otak dan saya sering pingsan gitu ya, saya pernah cerita di dalam PA saya, ya, tapi Tuhan bisa tetap memberi otak ini tidak kenapa-kenapa, ya. Walaupun saya nggak belajar, saya bisa ngerjain semua pelajaran, gitu ya. Itu kemurahan Tuhan, God's favor, bukan hoki, ya, gitu. Jadi akhirnya saya berdoa, terus akhirnya ada teman saya bilang, Linda, kamu mau jadi guru les nggak? Awal saya takut jadi guru les SMA. Saya kuliah semester 3, harus jadi guru les anak SMA. Matematika, fisika, kimia. Dalam otak saya ini kayaknya saya nggak mampu nih. Tapi saya percaya ketika saya berjalan sama Tuhan, saya dimampukan. Saya nekat demi saya dapat uang untuk kuliah. Saya bilang, yes, mau gitu ya. Saya harus belajar keras untuk ngajar anak-anak ini. Dan puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan, God's favor itu, anak-anak yang saya ajari matematika, fisika, kimia, mereka puji Tuhan nilainya naik ketika saya ajari mereka. Padahal bagi saya itu pelajaran yang, ya istilahnya dulu waktu SMA juga dibilang pinter banget, enggak ya, paling pinter tuh cuma di kimia. Rapot 9, yang lain rapotnya 7. Tapi bisa ngajar. Itu karena apa, God's favor. Ketika saya terus jadi guru les, ketika saya lulus kuliah itu lagi zaman kerusuhan, nggak ada pekerjaan. Akhirnya saya bilang, saya doa lagi, Tuhan saya harus bagaimana? Nggak punya pekerjaan. Tuhan kasih hikmat. Ya, makanya bergaul sama Tuhan itu penting. Karena bergaul sama Tuhan itu enak sekali. Kita bisa dikasih hikmat. Saya dikasih hikmat, ya, lihat TV. Kok banyak iklan TV ya? Saya mau sekolah bikin iklan TV di mana ya? Saya cari tahu, ya. Akhirnya saya sekolah di advertising studies, ya. Baru 6 bulan karena nilai saya bagus semua. Akhirnya dosen saya angkat saya, pekerjakan saya di salah satu advertising. Dan saya digaji waktu itu cuma 700.000. Tapi berkat Tuhan ya, karena saya tekun orangnya, ya, ketekunan juga, selain ketekunan berdoa, ketekunan bekerja juga gitu ya. Akhirnya saya dapat naik jabatan. Setelah itu saya mau bilang, Tuhan kayaknya enak ya kerja di TV. Saya kepengen kerja di TV. Saya doa, saya puasa, saya doa, saya dapat pekerjaan itu. Ya, tapi waktu dapat pekerjaan itu nggak mudah di dalam. Waktu saya dapat kerja di TV itu, banyak orang mau jahatin saya, mencelakakan saya, mau bikin saya supaya saya ini dipecat. Banyak itu godaannya, pergumulannya luar biasa. Tapi satu lagi saya pegang tangan Tuhan. Saya terus doa,
supaya saya bisa diluputkan dari orang-orang jahat ini. Ya, tapi Tuhan punya cara membebaskan saya dari orang-orang jahat ini. Ya, sampai saya akhirnya dapat kerja tetap, gaji saya naik ya. Waktu gaji saya naik 2 kali lipat, itu semua yang jahat sama saya demo di depan bos saya. Dia bilang, nggak adil Pak, Lida naik gaji 2 kali lipat, kita nggak naik gaji. Kita naik gaji cuma 10%. Ya, tapi lihat apa bos saya bilang. Karena dia lihat saya tekun bekerja, saya juga tekun doanya gitu ya. Dia bilang apa? Kamu mau dapat gaji seperti Linda, kamu kerja harus seperti Linda. Dia nggak apa istilahnya, dia nggak pulang, dia tidur di kantor, dia selesai kerjaan kamu dikerjain dia, kamu pada pulang lebih awal, si Linda yang yang berjaga di dalam kantor, dia yang harus kerjakan pekerjaan kalian semua tanpa ngeluh. Karena apa? Saya selalu bawa dalam doa setiap kali saya bekerja. Ya, kita memang masih hidup di dunia. Saya nggak apa istilahnya tidak menampik itu. Tapi kita tetap harus menyertakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Supaya apa? Tuhan bisa menjaga kita. Supaya kehidupan kita ini, karena Tuhan mau rindu memberkati kita anak-anaknya, bukan cuma berkat secara materi, tetapi kedamaian di dalam hati kita, kekuatan di dalam hati kita. Dengan kekuatan yang ada di dalam hati kita, ya, kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah. Nanti Pak Petrus, kalau Pak Petrus mau, Pak Petrus bisa telepon saya. Tapi saya cerita semua perjuangan hidup saya yang luar biasa. Aduh, kalau untuk ukuran manusia, saya nggak kuat, Pak. Ya, kalau saya nggak pegang tangan Tuhan. Gitu. Ya, kita masih hidup di dunia, tapi kita tetap harus apa istilahnya pegang tangan Tuhan. Saya apa istilahnya? Saya ini nggak melakukan hal-hal yang istilahnya apa maksudnya enjoy nggak dengan hidup saya, enjoy. Waktunya saya nonton bioskop, saya nonton bioskop. Ya, waktunya saya pergi jalan-jalan, saya pergi jalan-jalan. Tetap melakukan hal-hal yang istilahnya dunia, tapi tetap ada remnya. Ya, semoga ini bisa menjawab Bapak ya istilahnya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Ya, kita tetap harus pegang tangan Tuhan. Walaupun kita masih hidup di dunia, bukan berarti kita orang munafik, enggak. Saya bisa bercanda dengan teman-teman saya. Teman saya banyak, Pak. Ya, saya demen berteman gitu ya. Saya demen ngobrol, saya demen kopi gitu ya. Saya demen bercanda gitu ya. Jadi enjoy aja, nikmatin hidup gitu. Ya. Sekiranya ini bisa menjawab Bapak. Ya, jangan takut kalau kita berjalan bersama Tuhan. Jangan takut. Ya, bagaimana Pak Petrus? Nanti kalau kurang puas, telepon saya aja. Ya, artinya menurut Ibu ini kan sambil bekerja mendahulukan Tuhan juga. Ya. Iya, tetap kita nomor 1 Tuhan. Kita berdoa. Kita juga harus tekun. Kita jangan malas. Karena di firman Tuhan juga ada Amsal. Kalau hai pemalas ya, istilahnya belajarlah dari semut. Tuhan juga nggak suka orang malas. Orang yang rajin itu diberkati oleh Tuhan. Gitu. Ya, dan satu lagi ya, saya kasih Amsal. Tunggu bentar. Berkat ada di atas kepala orang benar. Itu kalau nggak salah, itu ada di Amsal 10. Enggak. Benar ya. Berkat ada di atas orang yang benar. Ya. Amsal 10 ayat 6. Ya, saya pegang ini, Pak. Coba dibaca, Pak. Amsal 10 ayat 6. Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Ya. Tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Mau diberkati Tuhan, bertindak benar. Kalau kamu jadi karyawan, bekerjalah untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Tetap kerja rajin. Maka bos kita ya, istilahnya pasti melihat apa yang kita kerjakan. Ya, istilahnya. Itu yang saya lakukan ya. Saya kalau bekerja untuk Tuhan bukan untuk manusia. Jadi kalau saya kerja tuh ya orang bisa lihat cara kerja saya.
Gitu. Ya, Ya, bagaimana Pak Pet? Ya, saya kira cukup jelas ya. Nah, artinya kan jangan sampai ada umat misalnya berprinsip bahwa wah, yang kekal itu harus dikejar. Lalu di gereja terus di sekitar oh enggak mimbar, dong. Kita nggak bisa di gereja terus. Kita kan lalu kerja. melupakan pekerjaan rutinitas, ya, korban di rumah dan lain-lain sebagainya ya. Iya, itu juga nggak bisa kayak begitu. Kita kan apa namanya? Kita kan masih hidup di dunia ya, kita saatnya kita bekerja ya kita bekerjakan segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 itu selalu bilang, ada waktunya. Untuk bekerja ada waktunya, untuk ini ada waktunya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Gitu. Ya, luar biasa Ibu Lindawati. Ya, Makasih. karena saya punya prinsip ya, istilahnya lahir miskin itu bukan kesalahan kita. Tapi kalau kita meninggal dalam kondisi miskin, itu salah kita. Pasti ada yang salah dalam hidup kita. Ya, jadi istilahnya Tidak ada orang dilahirkan memang untuk kaya ya. walaupun keluarga saya bukan keluarga nggak punya ya, tapi istilahnya walaupun saya kuliahnya di sekolah abal-abal, tapi saya percaya saya bisa masuk perusahaan besar dan saya memang bisa masuk di salah satu perusahaan besar stasiun TV. Ya, itu bukti God's favor ya, dan istilahnya saya percaya Tuhan menyertai saya seperti Yusuf disertai Tuhan. Ya. Kasih. Iya, terima kasih. Oke, Pak Rudolf kayaknya mau ngomong. Silakan. Eh, Baik, Shalom. terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Bisa Bisa. Pak, bisa Pak. Baik, terima kasih. Pertama, salam kenal. Saya Rudolf, biasa panggil Rudi. Saya dari Bajawa, Flores, NTT. Iya, NTT ya Pak Rudi ya, yang saya kirimin WA ya. Iya. Iya, benar, Ibu. Mungkin saya sharing sedikit, mungkin ada hubungan dengan yang tadi dikatakan, yang bicarakan terlebih dahulu. Bapak saya itu meninggal, saya kelas 4 SD. Kebetulan bapak pegawai, mama ibu rumah tangga. Pas bapak meninggal, akhirnya ya seperti itu, kami 4 bersaudara, semuanya ya sulit lah. Akhirnya kami yang biasanya dari dulu, ya namanya di kampungnya di sini, kalau namanya pegawai itu orang dihitung orang-orang besar lah. Akhirnya ini tidak dihormati lagi, diacuhkan oleh pergaulan, akhirnya dikucilkan lah dikit. Akhirnya mama mulai dengan kami kebetulan jualan roti. Akhirnya biasa bawa ke kampung-kampung terus. Tapi mama memang kasih berupaya kami supaya sekolah semua. Setelah sekolah sampai selesai, bahkan sampai, dan untungnya saya suka keluar. Saat kuliah pun, saya kuliahnya di Kupang, itu saat kuliah pun saya jualan ikan. Ini sampai mama pusing, kok bisa tidak kirimin uang? Saya bilang tidak usah kirim uang, saya pasti bisa. Akhirnya saya kuliah sambil terus bekerja. Selesai pun begitu, saat selesai ditawari di sini semua, saya tidak mau semua. Saya suka sekali swasta. Saya suka jadi, ya kebetulan saya kuliahnya perikanan, saya suka jadi petani. Tapi saya juga punya kesukaan di bidang komputer. Nah, setelah saya buka tambak, dari kantor-kantor suka ajak supaya ikut gabung dengan di kantor, semua orang senang jadi pegawai, saya tidak ambil jadi pegawai. Akhirnya saya mulai juga usaha percetakan. Saya mulai usaha percetakan kecil-kecil, hanya memang saya aktif di organisasi-organisasi, terutama di dulu namanya Mudika, sekarang namanya OMK. Kebetulan saya ketua OMK di paroki saya. Di situ di tempat saya itu percetakan itu selalu saya tutup saat kegiatan besar OMK. Apapun yang terjadi pasti saya ikut kegiatan full.
Dan anak-anak yang kerja sama saya semuanya rata-rata anak OMK. Jadi tempat di sini sebenarnya tempat yang saya buka percetakan bukan kayak usaha sih, tapi kayak tempat kumpul. Tempat kumpul, kami punya kegiatan, jadi selalu berkumpul di tempat saya. Dan usaha yang kami jalankan itu dengan sendirinya seperti untuk biaya itu semua. Dan syukur saya juga heran, saya punya pengalaman kayak gini. Kan saya kredit tutup gitu. Jadi kalau kredit yang sudah mau dekat tanggal, pengalaman saya itu apa ya? Itu kalau saya pas bisa pagi, saat saya doa Bapak kami itu saya minta benar-benar tuh, itu pasti ada nanti. Entah caranya gimana ada. Nah, terus juga saya suka sekali kalau hampir setiap pagi saya harus ke gereja, selain bertugas, saya suka bantu kosternya, karena kadang-kadang kalau kosternya berhalangan, saja setiap hari lah ini. Tapi memang saya suka sekali karena saya selalu punya refleksi itu, kalau saya sih, refleksi saya sih salib. Maksudnya kok bisa dia yang ciptakan dunia kayak begitu, telanjang, supaya kita ada. Itu kan kalau digambarkan kan biasa, tapi kalau lukanya kan sebenarnya banyak sekali. Tapi kok dia tetap berkorban kayak begitu supaya kita ada. Dan yang anehnya juga sama usaha saya, kebetulan sekarang tinggal sama saya 30-an orang. Itu yang kerjanya tuh 12, yang sisanya itu kami sekolahkan yang kurang mampu, rata-rata yang anak-anak tani dari kampung-kampung, yang orang tuanya sudah meninggal atau ditinggal, yang tidak sekolah, kami sekolahkan. Jadi aneh sih, aneh karena saya rasa usaha itu biasa-biasa saja, tapi kok bisa cukup, makan cukup. Bahkan kemarin yang paling sulit saat corona seperti tadi dikatakan itu, saat corona di mana kebetulan kita percetakan kadang-kadang orang pesan undangannya 1.000, 2.000, sekarang jadinya 50 bahkan tidak. Tapi anehnya dia bisa lewati, kredit juga bisa kita pelan-pelan ini, tapi juga syukurnya juga bisa dapat makan. Terus kalau sama seperti tadi yang kita dibicarakan terlebih dahulu tadi, bahwa ya carilah dahulu kebenarannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, dan semuanya akan ditambahkan. Itu kalau pengalaman saya itu benar sekali. Hanya memang mungkin beda situasi karena saya ini tinggal di kota yang saya lahir besar di sini ya. Jadi kadang-kadang kalau saya di sini saya biasa bilang saya hampir tidak ada kebutuhan karena saya jalan kemana-mana tidak susah. Ini selalu di sini juga kita bukan kayak di Jawa ya, kita bisa makan apa saja di kebun, di apa. Jadi sepertinya walaupun orang kadang-kadang bilang ada ini, beda. Yang sulitnya kan kadang-kadang kayak saya agak aneh sih, kadang-kadang orang sering berpikir seperti orang gila, bukan gila apanya, tapi tampung orang, urus orang, tapi tidak kepingin ada rumah bagus, tidak kepingin ada mobil atau apa. Jadi tapi malah kalau saya sendiri berpikir ya saya syukur karena jadinya saya kayak tidak punya kebutuhan-kebutuhan ini sehingga bisa urus banyak orang. Walaupun sulit kemarin banyak sekali ini, bahkan ada lagi yang datang, ini kemarin ada yang datang. Tapi anehnya seperti yang tadi diseringkan, kayak Ibu Linda katakan, atau juga di materi tadi, bahwa benar sih, ini kan bukan kita yang buat, hanya mungkin melalui kita saja. Sehingga bukan kita yang berpikir, bekerja, ataupun ini, tapi memang Tuhan yang buat melalui itu. Dan memang yang paling penting, harus terus jaga kekudusan, toh, supaya rahmat Tuhan itu bisa datang terus-menerus. Dan saya syukur bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ini supaya bisa saling sharing dan juga dapat banyak pengalaman untuk saya sharingkan. Dan satu lagi kebetulan ini yang terjadi dengan saya. Saya kena asam urat itu dari ini tahun berapa ya, 2021. Sudah lama sih, dari 2012-an. Saat saya kena asam urat itu saya selalu ya karena pola makan dulu ya, saya suka makan tertentu. Jadi kalau makan tersalah sedikit pasti kena. Apalagi kalau kami di sini
banyak sekali pesta, banyak sekali acara. Makan daging terus-terus juga pasti kena, makan ini kena. Satu waktu sekitar di 2017, jadi 3-4 tahun lalu itu saya kena, dan terus sering kena. Pada saat saya kena itu sulit memang untuk beranjak dari tempat tidur, sulit sekali. Jadi kebetulan anak-anak banyak, jadi kalau pas saya kontak mau minta air atau mau minta makan karena saya sulit bergerak, kalau mereka lama tuh pasti saya marah. Jadi pas saya baring gitu, pas saya marah mereka mungkin lagi layani orang, tidak dengar. Pas juga mata saya tuh pas lihatnya kesalip. Terus muncul refleksi sih. Dia nih orang tikam dia kok dia maafkan. Kok terus juga dia tidak marah. Kenapa saya suka marah padahal bukan anak-anak punya salah sih. Ini kan sakit. Akhirnya mulai dari situ saya mulai berubah dan saya ingin bersyukur untuk segala sesuatu. Dan yang anehnya, jadi saya hanya bilang waktu itu Tuhan terima kasih untuk apapun, untuk sakit atau untuk apapun. Dan akhirnya sore dia mereda, besok paginya masih ada. Dan setelah itu tidak pernah ada lagi sampai hari ini sudah mau 4 tahun. Padahal saya sudah divonis dokter harus minum allopurinol itu seumur hidup, 1 hari 1 tablet. Dan saya tidak pernah minum obat dan itu terjadi. Begitu juga sama, ini pengalamannya sharing aja ya, sama tegang di leher. Ya gara-gara daging juga. Tapi barusan tuh kan karena maklum saja anak-anak banyak, ada yang buat masalah sampai di kantor polisi. Saya marah sekali, tapi saya mau urus sekali ke tentu anak-anak. Dan ternyata setelah kita memaafkan dia, bukan hanya memaafkan, saya tambah kita mendoakan lagi dia, aneh itu tegangnya hilang. Ya mungkin secara sugesti atau apa, tapi ya itu pengalaman saya. Jadi minta maaf, saya sharing, terima kasih, salam kenal buat semua. Selamat. Sama-sama. Ya. Salam kenal juga Pak Rudolf. Oh ya, tadi saya ada mau 1 ayat tambahan buat Pak Petrus. Tolong Pak Petrus dicatat ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Kalau orang nggak kerja jangan makan, kata Tuhan. Oh iya benar tuh. Iya. Itu biasanya kalau orang malas tuh paling tepat dikasih ayat itu aja. Kerja jangan makan. Iya, kalau seorang tidak mau bekerja janganlah ia makan ya. Iya. Jadi tetap anak Tuhan ya jangan ngawang-ngawang ya, tetap kerja ya. Tetap rajin dan tekun bekerja di dunia juga. Berkat tidak tiba-tiba turun dari langit, harus diusahakan. Anak Tuhan juga butuh kerja. Baik, luar biasa malam hari ini. Aplaus untuk kita semua. Terima kasih banyak semua yang sudah sharing. Terutama Pak Rudolf. Minggu depan ikut lagi Pak Rudolf ya. Kita saling berbagi. Saya yakin banyak nih yang bisa kita sharingkan. Karena setiap sharing itulah yang akan membangun kita. Hal yang benar-benar kita alami, biasanya itu yang benar-benar bisa kita bisa betul-betul singgah di hati kita.